Saya ulang, berdoa untuk Nabi Muhammad dalam bentuk sholawat merupakan salah satu cara berpikir yang bernilai tinggi dan sangat bermanfaat untuk menguatkan iman kita, baik iman kepada Allah maupun iman kepada utusannya Nabi Muhammad SAW. Bersalawat yang berarti berdoa agar Allah merahmati Nabi merupakan bukti bahwa seseorang dan kita mudah-mudahan termasuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berdoa agar Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad, itu sudah indikasi kita mencintai Nabi Muhammad. Tidak mungkin kita mendoakan rahmat kepada orang yang tidak kita cintai. Ya, sebagaimana kita ketahui juga bahwa mendoakan supaya Allah merahmati orang kafir itu dilarang. Kok dilarang? Karena rahmat itu adalah kasih sayang. Orang kafir itu tidak percaya kepada Allah, bahkan menantang Allah. Menantang karena diperintah oleh Allah tidak mau, dilarang melakukan sesuatu, dilanggarnya, maka itu sama dengan menantang. Kalau orang itu menantang Allah, kemudian kita minta kepada Allah supaya menyayangi dia, itu tidak pada tempatnya. Maka kalau kita mohon kepada Allah supaya merahmati seseorang, siapapun, terutama Nabi Muhammad SAW, berarti kita mencintai kepada orang yang kita doakan tadi. Nah, padahal cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu termasuk salah satu syaratnya iman. Salah satu syaratnya iman itu mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan baik kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad. Logikanya gimana? Kita itu cenderung untuk mendekat kepada yang kita cintai. Makin kita mencintai orang itu, maka rasa respect kita, rasa hormat kita kepada yang bersangkutan itu makin tinggi. Kalau kita menaruh respect, maka kecenderungannya kita ingin meniru. Ingin meniru misalnya, oh Rasulullah kalau megang apa-apa bekerja itu pakai tangan kanan. Kalau membersihkan istinja itu pakai tangan kiri. Nah, ketika kita itu makan pakai tangan kanan, itu kita ingat, aku pakai tangan kanan, karena Rasulullah makannya pakai tangan kanan. Terus kalau misalnya bangun tidur, kita berdoa, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah aku mati sementara. Mati sementara itu artinya tidur. Kenapa kita berdoa seperti itu? Ya, karena Nabi Muhammad dulu melakukan itu. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad itu salah satu syarat untuk keimanan kita. Apakah iman kita jujur atau tidak? Saya beri contoh. Abdullah bin Hisham cerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar ibn al-Khattab. Kami satu saat bersama-sama dengan Rasulullah, dan Rasulullah waktu itu memegang tangannya Umar bin Khattab. Nah, kalau kita ada rasa cinta kepada Rasulullah, terus ada cerita bahwa Umar tangannya dipegang Rasulullah, kita itu sudah membayangkan, waduh, kayak apa kalau tanganku ini dipegang oleh Rasulullah. Ya, sudah ada getaran gitu. Ya, saya kasih contoh yang sederhana. Ada seorang wanita dinikahi oleh laki-laki sudah 2 tahun. Itu mengeluh melulu. Suatu saat dengan senang hati cerita kepada bapaknya, Pak,
Aku tadi tanganku dipegang oleh suamiku. Masya Allah, dipegang saja itu sudah senang. Itu manusia yang 2 tahun nikah tidak pernah memegang tangannya. Ini kalau dipegang oleh Rasulullah rasanya kayak apa? Nah, kita mendengar ceritanya saja itu sudah, Masya Allah, hebat sekali Umar itu. Dia begitu dekat sama Rasulullah, sampai dipegang tangannya. Nah, karena dia dipegang oleh Rasulullah tangannya itu, dia bersumpah, Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada suatu apapun kecuali diriku. Jadi Umar ini tidak ada yang dicintai lebih daripada Nabi Muhammad kecuali dirinya sendiri. Berarti dia lebih mencintai dirinya sendiri daripada Rasulullah. Apa komentar Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak begitu Umar. Demi Allah yang menguasai diriku, kamu tidak beriman dengan baik sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Mendengar itu, qala Umar berkata, fa antal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sekarang. Rasulullah bertanya, Al-an ya Umar, sekarang Umar. Ada hadis yang versinya lebih panjang, Al-an, sekarang. Nah, sebagaimana kita pelajari bahwa Umar ini mempunyai keistimewaan dalam kejiwaannya. Dia orangnya tegas, tapi dia hatinya bisa luluh dan dia bisa berubah dalam seketika. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Ya, sebagaimana yang kita pelajari bahwa Umar itu begitu dulunya, begitu memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia menghunus pedangnya. Siapa yang membela Muhammad akan aku penggal lehernya. Nah, pakai kata penggal ini kita jangan membayangkan sekarang. Budaya saat itu, situasi di padang pasir semacam di saat itu, tidak ada negara, tidak ada polisi, tidak ada pengadilan. Maka konteksnya semacam itu. Ketika dia mengatakan begitu, ada seseorang mengatakan pada Umar, bagaimana kamu mau mengancam orang yang percaya kepada Muhammad? Tuh, lihat adikmu. Adikmu sendiri itu mengikuti Muhammad. Apakah akan kamu penggal? Mendengar itu seperti ditantang dia. Lalu dia datang ke rumahnya. Dia ketuk. Dia ingin tahu apa yang dipegangnya, apa yang dibacanya. Karena tidak diberi, maka adiknya ditempeleng. Ketika ditempeleng, keluarlah darahnya dari hidung, dari mulut. Umar terharu, adiknya terluka, meskipun yang melukai dia. Nah, keterharuan ini sudah mulai klimaks. Ini kalau menurut ilmu jiwa agama, seseorang itu bisa mengalami konversi kejiwaan bila dia mengalami suatu klimaks dalam konflik. Kemudian pada saat klimaks itu ada sugesti. Sugestinya apa? Sugestinya dia kepingin melihat catatan yang dibawa oleh adiknya itu, adiknya tidak mengizinkan. Kenapa? Kamu kotor, mandi dulu. Mandi dia, karena saya kepingin lihat itu. Mandi itu menyejukkan. Habis mandi, dia lihat, dia baca, tidak mungkin ini dari manusia. Seketika itu juga dia masuk Islam. Dia lalu mencari di mana Muhammad. Adiknya takut.
Tapi akhirnya ditunjukkan juga tempat sembunyiannya, dan dia masuk Islam, membaca syahadat. Ini kepribadian yang luar biasa, yang bisa berubah dalam waktu yang singkat, dan perubahannya itu genuine. Nah, ini intinya yang relevan dengan pembahasan kita saat ini adalah bahwa kita itu tidak mungkin bisa iman sempurna kalau kita tidak mencintai Nabi. Karena cinta itu menghasilkan rindu. Rindu itu mendorong kita untuk bertemu dan berdekat-dekatan. Kalau tidak ketemu, kita ingin dekat. Untuk orang-orang terutama zaman sekarang yang tidak bisa bertemu, maka membaca sholawat itu rasanya seperti komunikasi dengan Rasulullah SAW. Loh, kalau komunikasi dengan Allah itu Allah mesti mendengar. Tapi kalau komunikasi dengan Nabi Muhammad yang sudah wafat, apakah memang Rasulullah itu bisa mendengar? Baik, nanti kita baca hadis-hadis yang relevan. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan ibadah. Jadi doanya itu, salawatnya itu sendiri ibadah. Nah, kalau itu namanya ibadah berarti mendatangkan pahala. Kenapa ibadah? Karena Allah memerintahkan. Jadi kalau Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, maka perintah itu kalau kita disuruh melakukannya, maka itu merupakan ibadah. Dan kalau ibadah, pasti Allah akan membalas dengan yang kita sebut pahala. Pahala abstrak, ya, pahala itu nanti hasilnya kita peroleh di akhirat yang berlipat-lipat. Mana perintahnya? Perintahnya biasa kita dengar. Kalau kita sholat Jumat untuk laki-laki, khotib biasanya pasti membaca ini di khutbah yang kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Biasanya orang menerjemahkannya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Nah, kalau diartikan bersolawat kepada Nabi itu riskan. Riskannya apa? Bersolawat itu artinya beda. Pelakunya Allah dan pelakunya malaikat. Tapi kita tidak bisa menyalahkan. Karena di sini kata yusallun subjeknya dua-duanya itu. Ya Allah dan malaikatnya. Maka kalau kita ingin menerjemahkan supaya tidak menimbulkan salah paham, sesungguhnya Allah merahmati Nabi dan para malaikat mendoakan supaya Allah merahmati Nabi. Karena itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, doakanlah rahmat untuk Nabi Muhammad dan doakanlah keselamatan bagi Nabi Muhammad. Ini juga orang bertanya, loh Rasulullah itu kan sudah dijamin semua dosanya diampuni oleh Allah dan sudah dijamin pasti masuk surga. Ngapain kita mendoakan rahmat, bahkan mendoakan selamat? Iya, karena ini merupakan ibadah, maka kita ketika berdoa untuk Nabi, hasilnya kembali kepada kita lagi. Ya, ada orang yang memberikan ilustrasi, misalnya, ibaratnya gelas atau cangkir, Rasulullah itu pahalanya sudah penuh. Maka ketika rahmat untuk Rasulullah itu sudah penuh. Karena rahmatnya sudah penuh, maka ketika kita mendoakan, Allah mengucuri rahmat lagi, maka itu luberannya kembali kepada kita. Nah, itu suatu ilustrasi, ya. Ilustrasi yang kita buat sendiri. Tapi kalau ke logika fikih, bahwa karena Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, maka solawat itu menghasilkan pahalanya untuk kita sendiri. Nah, seberapa besar sih pahalanya itu? Pahalanya besar.
Karena dengan satu sholawat saja, orang yang bersangkutan akan direspon oleh Allah dengan pemberian 10 macam rahmat. Jadi membaca sholawat sekali, artinya kita mendoakan supaya Nabi Muhammad mendapatkan satu rahmat, maka orang yang mendoakan tadi mendapatkan 10 macam rahmat. Macam ya, ini 10 macam. Jadi itu bermacam-macam. Bisa berupa rezeki, kesehatan, tambahnya ilmu. Terus penghapusan 10 kesalahan. Siapa sih di antara kita ini yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, sholawat ini bisa menghapus, mengurangi beban kita. Ditambah satu lagi, peningkatan 10 derajat. Peningkatan 10 derajat itu kalau seharusnya kita itu karena amal kita layak masuk neraka, maka naik 10 derajat itu bisa membebaskan kita dari neraka. Dan kalau memang kita sudah layak masuk surga, maka setiap kali kita mendoakan Rasulullah, tingkat di surganya itu naik 10. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dikutip oleh Anas bin Malik, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara sholawat." Siapa yang mendoakan rahmat untukku satu kali doa, sallallahu alaihi asyara sholawat, maka Allah merahmati dia 10 rahmat. Wa huttat anhu asyrus khotiat, dan dihapus, dilapur kesalahan dia 10. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan diangkatlah dia 10 derajat lebih tinggi. Itu pahalanya. Ada lagi kenikmatan yang bisa kita peroleh dari sholawat. Sholawat bisa menjadi wasilah yang menyebabkan doa seseorang terkabulkan. Wasilah itu artinya sesuatu yang kita harapkan menjembatani agar kita lebih dekat dengan Allah. Nah, kalau kita berdoa, kita bersholawat, maka sholawat itu mendekatkan kita dengan Allah. Karena kita makin dekat dengan Allah, maka kemungkinan doa kita, permohonan kita dikabulkan itu menjadi lebih besar. Ya. Di pertemuan yang lalu kita bahas ya, bahwa kalau kita mau berdoa, mohon kepada Allah apapun yang baik, sopan santunnya itu ada prosedur atau formula, yaitu dimulai dengan pujian kepada Allah. Kita mau meminta sesuatu, muji-muji dululah. Lalu diikuti dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru kita sebutkan permohonan kita. Itu pun setelah permohonan kita selesai, kita akhiri dengan sholawat lagi. Kemudian baru kita memuji Allah lagi. Nah, itu berarti penting sholawat itu bisa menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Hadisnya sudah saya sebut pada pertemuan yang lalu, tapi maksudnya begini, bahwa ada seseorang yang berdoa di dalam sholat, kemudian dia langsung mohon kepada Allah. Lalu Rasulullah komentar, "Ajilah hadza." Buru-buru banget orang ini. Terus thumma da'ah, Rasulullah memanggil, "Hai fulan, sini." Kemudian Rasulullah memberi pengarahan, kalau kamu berdoa atau berdoa dalam sholat, mulailah dengan memuji Allah, kemudian bersolawatlah, mendoakan rahmat kepada nabinya, kepada nabi. Rasulullah mengatakan kepada nabi. Jadi Rasulullah itu menyebutkannya ini sebagai pribadi, dan sholawat kepada nabi itu peran dia sebagai nabi. Jadi bukan dia pribadi, tetapi kenabiannya.
Tsumma yad'u ba'du bima sya'. Setelah itu baru silahkan mohon apa saja yang dikehendaki. Nah, ada manfaat lagi kalau orang membaca salawat. Kalau membaca salawatnya itu setelah adzan, maka kemungkinan besar kita akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu artinya pertolongan. Tentu pertolongan itu hanya milik Allah. Karena tidak ada orang yang bisa menolong. Bagaimana menolong? Tidak ada suatu kejadian yang terjadi kecuali itu kehendak Allah. Maka kalau namanya menolong itu suatu kejadian. Kejadian tidak mungkin tanpa peran Allah. Maka semua kejadian itu adalah diciptakan oleh Allah, termasuk pertolongan. Jadi yang mempunyai hak menolong hanya Allah. Kemudian karena Allah sayang kepada hambanya, Allah memberi wewenang, bukan memberi kekuatan, tapi memberi wewenang. Kekuatan dan wewenang beda. Ya, kekuatan, wewenang itu authority. Kalau kekuatan itu butuh kekuatan, kekuatan fisik, kekuatan mental dan sebagainya. Tapi kalau authority itu boleh lemah lahiriahnya, tetapi dia memegang otoritas dari Allah. Nah, pertolongan itu besok di akhirat, terutama di padang mahsyar, yang diberi wewenang untuk menolong hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Di padang mahsyar, orang-orang pada kumpul, mereka menunggu persidangan. Persidangan itu tidak segera dimulai. Karena tidak segera dimulai, maka orang-orang itu gelisah. Baik calon penghuni surga maupun calon penghuni neraka itu gelisah. Karena mereka ingin tahu, nasibku ini gimana sih? Ya samalah dengan kita itu menunggu hasil ujian. Baik yang kemudian diumumkan dia lulus ataupun yang tidak lulus, dua-duanya gelisah kalau belum ada pengumuman. Nah, itu di padang mahsyar juga begitu. Pada gelisah. Mereka minta tolong kepada Nabi Adam. Adam, kamu kan bapaknya semua manusia. Tolong dong, minta kepada Allah supaya persidangan ini dipercepat. Jawab Nabi Adam, saya tidak pada posisi untuk itu. Sana ke Ibrahim. Orang lalu pada mencari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, aku tidak pada posisi itu. Ke Musa. Lalu mereka pada menemui Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan begitu. Ke Isa lah. Mereka ketemu Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan, aku tidak pada posisi itu. Artinya tidak punya otoritas untuk itu. Ke Muhammad saja. Lalu mereka pada menemui Nabi Muhammad. Begitu mereka minta, Nabi Muhammad, ya saya akan minta pertolongan Allah. Terus Rasulullah sujud mohon kepada Allah supaya dipercepat persidangan. Allah langsung jawab, angkat kepalamu, pertolongan aku kabulkan, permohonan pertolongan aku kabulkan. Terus dimulailah persidangan. Tidak berhenti sampai di situ. Nanti ketika persidangan selesai, orang-orang ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka. Kalau ada hambanya Allah, terutama umatnya Nabi Muhammad, terutama yang membaca sholawat, kok dia karena dosanya dia harus masuk ke neraka dulu? Rasulullah menolong. Allah, aku ingin menolong orang itu. Ya silakan. Nah, lalu Rasulullah menolong yang ini seharusnya masuk ke neraka, tidak jadi masuk neraka. Atau bahkan sudah masuk neraka pun bisa dientaskan. Supaya pindah ke surga. Nah, itu yang bisa memberi wasilah, syafaat besok di akhirat, itu Rasulullah SAW. Apakah orang mukmin yang lain bisa? Orang mukmin lain bisa kalau mendapatkan otoritas juga.
tapi tentu otoritasnya tidak sebesar Nabi Muhammad SAW. Salawat yang setelah dikumandangkan adzan, saya kira insya Allah kita semuanya hafal, yaitu Rasulullah hadisnya, man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca yang ketika mendengar adzan, setelah itu lalu membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana ati Muhammadanil wasilah. Ada versi yang pakai sayyidana, ada yang tidak usah. Silahkan yang mana saja. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Membaca itu, halat lahu syafaati, maka halal bagi dia syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau kita merasa banyak dosaku ini, amalku masih sedikit, amal baikku, bagaimana aku bisa masuk surga? Nah, salah satu cara perbanyak baca sholawat supaya pertolongan Rasulullah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita yang memberati itu. Ya. Di doa tadi disebutkan wab'athu maqaman mahmuda, berilah Muhammad ini, Nabi Muhammad maksudnya, tempat yang terpuji. Alladzi wa'adtah, yang engkau janjikan. Nah, tempat yang terpuji ini adalah posisi atau peran sebagai pemberi syafaat yang dijanjikan oleh Allah. Bukan hanya berhenti di situ, bukan hanya syafaat itu mengentaskan dari neraka ke surga, tapi bahkan lebih dari itu, ya, yaitu kalau orang banyak membaca sholawat, dia akan di surga berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Namanya berdekatan dan Nabi itu kan di posisi yang paling tinggi, yang paling ideal di surga. Kalau berdekatan, oh Masya Allah, itu sudah nikmat sekali. Apalagi kalau sempat bertemu dengan orang yang sudah sangat berjasa. Di dunia saja ini, kalau kita merasa sukses dalam hidup, dalam ukuran duniawi, dan kita merasa bahwa aku bisanya sukses ini karena didikan dari guru-guruku di SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Maka ketika kita ketemu guru itu kan kita sangat hormat. Apalagi kalau ketemu Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan, dikutip oleh Abdullah bin Mas'ud, Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarkum alayya sholatan. Orang yang paling berhak bersamaku besok dari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Jadi kita perbanyak saja supaya kita bisa mempunyai hak atau diberi hak oleh Allah untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, karena imbalan dan pahala sholawat itu begitu besar, maka orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya dia tuh kikir pada diri sendiri. Kenapa tidak mau menolong diri sendiri? Kenapa tidak mau memberi kemudahan pada diri sendiri besok di hari kiamat? Kenapa tidak membuat dirinya sendiri itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Jadi kalau ada orang tidak mau membaca sholawat atau baca tapi sedikit sekali, itu sebenarnya kikir pada diri sendiri. Nah, Rasulullah mengatakan, al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang namanya orang yang bakhil sebenarnya, jadi bakhil itu ada bakhil harta, tapi yang bakhil, yang benar-benar bakhil itu adalah orang yang aku disebut di sisinya, dia mendengar, lalu dia tidak mau membacakan sholawat. Sayang, mendengar nama Nabi Muhammad kok tidak mau mendoakan. Itu
rugi sendiri. Dengan demikian rugilah orang yang memperoleh kesempatan bersolawat, yakni pada saat nama Rasulullah SAW disebut, tapi dia tidak mau melakukannya. Nah, di hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Raghimah anfu rajul, dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Rugi seseorang yang ketika aku disebut di sisinya, lalu dia tidak mau bersolawat atau tidak mau mendoakan kepada untukku. Terus bagaimana? Rasulullah itu kan sudah wafat. Apakah Rasulullah itu mengetahui kalau kita doakan? Atau hanya Allah saja? Oh, ini ada keterangan dari Rasulullah SAW. Bahwa setiap seseorang itu mendoakan beliau. Doa itu sampai dan beliau langsung mendengarnya atau mengetahuinya dan bahkan langsung menjawabnya. Saya nggak bisa membayangkan. Rasulullah sudah wafat, kalau ada orang bersalawat, mesti disampaikan kepadanya, itu kan nggak sempat istirahat. Jadi Rasulullah ini waktu masih hidup saja perjuangannya begitu berat, waktu wafat masih memikirkan umatnya. Ya. Ada hadis yang dikutip oleh Aus bin Aus. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Termasuk hari yang utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas sholati fih. Maka perbanyaklah bersolawat untukku di hari Jumat. Fa inna sholatakum mafruḍatun alayya. Solawat kalian itu disodorkan kepadaku. Jadi kalau disodorkan ini kan berarti memakai utusan. Nah, ini kira-kira malaikat lah yang menyampaikan. Rasulullah ini ada si fulan mendoakan Rasulullah. Terus ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuka 'alaika wa qad aramta?" Bagaimana Rasulullah salawat itu disodorkan kepadamu sedangkan engkau pada saat itu sudah hancur, lebur, jadi tanah. Rasulullah menjawab, "Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Allah mengharamkan bumi ini untuk merusak jasadnya para nabi. Jadi para nabi itu jasadnya utuh. Karena bumi diharamkan untuk merusak badannya para nabi. Bukan hanya disodorkan, bahkan Rasulullah menjawab. Rasulullah selalu menjawab salam yang disampaikan kepada beliau, meskipun beliau sudah wafat. Ketika kita bersalawat, biasanya kita tambahkan juga salam. Nah, salam itu pasti dijawab oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menganjurkan kita mengucapkan salam kepada teman-teman kita. Ketika kita mengucapkan salam, orang yang mendengar itu kan didoakan, ya, "Assalamualaikum, mudah-mudahan engkau selamat." Nah, orang yang didoakan selamat ini menjawabnya wajib. Mengucapkan salam yang pertama itu sunnah, tapi menjawabnya wajib karena dia sudah diberi kok tidak mau jawab, kok tidak mau membalas. Nah, Rasulullah juga melakukan itu. "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi." Tidak ada seorang pun yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku, mengembalikan roh kepadanya, hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salam dia. Loh, padahal orang membaca sholawat itu kan tidak ada henti-hentinya. Ketika kita sholat pasti baca sholawat. Setidak-tidaknya pada waktu tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Di situ kan ada sholawat. Belum lagi seperti kita ngobrol semacam ini, saya menyebut Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu mendengar saya bilang Muhammad, juga mendoakan SAW. Kan tidak pernah berhenti. Kalau tidak pernah berhenti, Masya Allah, Rasulullah ini pada waktu masih hidup tugasnya sudah berat.
ketika sudah wafat masih harus menjawab sholawat yang tidak pernah berhenti. Jadi betapa hebatnya Rasulullah itu. Nah, bagaimana kita membaca sholawat? Susunan sholawat yang dicontohkan oleh Rasulullah ini yang terkenal biasanya sholawat yang kita baca di waktu tahiyat, terutama tahiyat akhir. Ya. Suatu saat Abu Mas'ud Al-Badri bercerita Rasulullah datang. Orang-orang sedang duduk-duduk. Lalu Rasulullah ditanya oleh seseorang sahabat, Rasulullah, bagaimana cara bersolawat untukmu? Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersolawat untukmu? Rasulullah tidak segera menjawab. Digambarkan oleh Abu Mas'ud, hatta tamannaina annahu lam yas'al. Dia tuh seperti tidak ada yang bertanya gitu. Jadi diam dan kelihatannya seperti nggak mikir, ya, seperti orang yang tidak ditanya begitu. Tapi para sahabat itu kan sabar. Kalau Rasulullah begitu berarti ada sesuatu yang memang begitu, karena mereka meyakini Rasulullah itu gerak-geriknya itu memang sudah dikendalikan oleh Allah. Rasulullah SAW menjawab, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ada beberapa versi hadis. Kemudian ulama kita mengkombinasikan sholawat ini, mengkombinasikan sholawat yang ada di hadis-hadis tadi, lalu versinya menjadi agak panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada fil alamina. Boleh nggak ditambahi? Boleh. Meskipun menambahnya di dalam sholat. Ya. Karena kan Rasulullah mengatakan berdoalah banyak-banyak. Jadi meskipun versi yang dari Rasulullah ini macam-macam, kemudian kalau kita kombinasikan menjadi sempurna, boleh. Jadi tidak ada bid'ah dalam hal ini karena semuanya berdasarkan hadis Nabi. Ya. Wassalamu kama qad alimtum. Sedangkan mengucapkan salam itu seperti yang kamu sudah mengetahui. Bagaimana susunan kalimat salawat itu yang paling baik? Kita suka membaca buku atau pedoman doa, zikir. Itu ada salawat yang panjang sekali. Salawat panjang itu memang indah. Karena salawat itu dibarengi dengan doa untuk diri kita sendiri. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina min kulli ahwal, misalnya. Ya Allah, rahmatilah Tuhan, rahmatilah Nabi-Mu Muhammad SAW. Aku mengucapkan salawat ini, salawat yang bisa menolong saya dari segala ketakutan, dari segala kesulitan dan sebagainya. Jadi salawat itu dikombinasikan atau diblend dengan doa. Kedengarannya indah, karena indahnya itu karena bagus untuk kepentingan kita. Nah, Ubay bin Ka'ab itu salah satu juru tulisnya Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Dan dia termasuk yang bacaannya bagus sekali. Ubay bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika, fakaifa aj'alu laka min salati? Rasulullah, aku sudah memperbanyak membaca sholawat untukmu. Bagaimana formula sholawatku untukmu?
Rasulullah menjawab, "Masyi'ta, terserah kamu." Nah, jawabannya Rasulullah kan terserah kamu. Jadi kita mau sholawat ditambah-tambah macam-macam boleh, asal baik ya. Tambah macam-macam boleh sambil berdoa. Kan doa itu kalau tidak ada sholawatnya kurang baik. Jadi, termasuk sopan santunnya harus sholawat. Nah, terus sekarang doanya di blend sekalian di sholawat itu. Rasulullah mengatakan, "Masyi'ta, terserah kamu, suka-suka kamu." Qultu ar-rubu', Ubay bilang, bagaimana kalau seperempat? Artinya dia berdoa, misalnya berdoanya itu 100 kata, seperempatnya 25 katanya itu untuk sholawat Nabi. Yang 75 itu untuk doa kepentinganku. Jawab Rasulullah, "Masyi'ta, suka-suka kamu. Fa in zitta fahuwa khairul lak." Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Lalu Ubay bertanya, "An-nisf, bagaimana kalau separuh?" Jadi kalau tadi salawatnya setengah, seperempat, bagaimana kalau separuh? Rasulullah jawabnya sama, "Masyi'ta." Ya, seperti yang kamu inginkan. Tapi fa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambahi lebih bagus lagi. Terus fathuluthain, gimana kalau 2/3? Sama jawabannya, "Masyi'ta fa in zitta fahuwa khairun lak." Terserah, kalau kamu tambah lebih baik. Terus Abu Ubay bilang, "Aj'alu laka sholati kullaha." Udahlah, sekarang aku sholawat saja 100%. Artinya membaca sholawat tanpa doa. Udah, yang dibaca sholawat saja. Nah, terus jawab Rasulullah, "Idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambak." Kalau kamu melakukan itu 100% yang kamu ucapkan itu untuk sholawat, maka cita-citamu akan terkabulkan. Oh, siapa yang nggak senang cita-cita terkabulkan? Dan dosa-dosamu diampuni. Masya Allah, luar biasa sifat sholawat ini. Jadi artinya kalau ada orang bersolawat saja tidak sempat berdoa, itu sudah cukup. Sudah cukup. Keinginannya insya Allah akan dituruti oleh Allah. Bahkan dosa-dosanya pun juga diampuni oleh Allah. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita ini membuat kita makin senang dengan Rasulullah SAW, makin senang mendoakan kepada Rasulullah SAW, dan kita makin hari dengan membaca sholawat itu, rasa cinta kepada Rasulullah itu makin besar, makin kuat, makin kuat. Dan kita bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW besok di surga. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bersolawat itu menandai rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang mendatangkan rahmat, ampunan, dan kemuliaan. Solawat mengantarkan doa agar dikabulkan oleh Allah. Dengan bersolawat kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan bahkan mengharapkan kebersamaan bersama beliau di surga. Tidak bersalawat itu berarti kikir dan merugikan diri sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW itu diberitahu setiap ada orang yang bersalawat, dan bahkan Rasulullah meresponnya. Nah, salawat yang terbaik adalah salawat yang tidak disertai dengan kepentingan pribadi. Tidak disertai dengan kepentingan pribadi itu artinya murni, ya, ikhlas. Murni itu bahasa Arabnya ikhlas. Semoga Allah menanamkan dan menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin.